Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tercinta kita ini. Tempat kita berbagi cerita dan tips untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, dan hatinya selalu gembira. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Tetapi sebelumnya tulis di kolom komentar, dari mana saja Bapak dan Ibu berasal. Mari kita berbagi cerita. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan tulus, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat dari kami. Pernahkah Anda berpikir, apa hubungan antara keintiman di usia senja dengan kesehatan jantung Anda? Ini bukan sekadar mitos atau tabu. Hari ini, saya akan mengungkap sebuah rahasia yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Tentang bagaimana kehidupan seks Anda di usia tua dapat secara fundamental memengaruhi jantung Anda. Dan saya jamin, apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengejutkan. Halo semuanya, saya seorang dokter spesialis jantung dengan pengalaman. Selama karir saya telah melihat banyak hal. Dan salah satu topik yang seringkali dihindari namun sangat krusial adalah kesehatan seksual, terutama di usia senja. Dan korelasinya dengan jantung. Banyak orang berpikir bahwa seks di usia tua adalah topik yang tabu atau tidak penting. Namun, sebagai seorang kardiolog, saya ingin meluruskan pandangan tersebut. Video ini bukan tentang pornografi, bukan tentang sensasi semata. Ini tentang sains, tentang kesehatan, dan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia di usia senja. Jadi, siapkan diri Anda, karena kita akan masuk ke dalam diskusi yang mendalam, jujur, dan didukung oleh fakta medis. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan, mengapa topik ini seringkali diabaikan? Mengapa banyak orang, bahkan di dunia medis sekalipun, enggan membahasnya secara terbuka? Ada beberapa alasan. Pertama, mitos dan stigma sosial. Banyak yang mengira bahwa seks hanya untuk kaum muda, atau bahwa di usia tua, gairah dan kebutuhan seksual itu lenyap atau bahkan tidak pantas. Ini adalah pandangan yang sangat keliru dan merugikan. Kedua, kurangnya edukasi. Sejak dini, kita jarang diajarkan tentang pentingnya kesehatan seksual secara holistik, apalagi di usia lanjut. Sekolah tidak mengajarkan. Bahkan orang tua pun jarang membahasnya. Ketiga, rasa malu atau canggung. Baik pasien maupun terkadang tenaga medis merasa canggung untuk memulai pembicaraan tentang seks. Padahal, ini adalah bagian integral dari kesehatan manusia. Padahal, sebagai dokter jantung, saya melihat bagaimana aspek-aspek ini bisa berdampak langsung pada organ vital kita, jantung. Untuk memahami mengapa ketiadaan seks di usia tua bisa berbahaya, kita harus pahami dulu, apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh kita saat berhubungan seks. Ini lebih dari sekadar kenikmatan fisik. Saat kita aktif secara seksual, tubuh mengalami serangkaian reaksi fisiologis yang sangat bermanfaat bagi jantung. Peningkatan denyut jantung dan aliran darah, ini mirip dengan olahraga ringan atau sedang. Denyut jantung meningkat, pembuluh darah melebar, dan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk jantung, menjadi lebih lancar. Ini melatih otot jantung. Pelepasan hormon endorfin dan oksitosin, ini adalah hormon bahagia dan cinta. Endorfin adalah pereda nyeri alami tubuh dan meningkatkan suasana hati. Oksitosin meningkatkan rasa kedekatan dan mengurangi stres. Penurunan stres hormon, kortisol. Stres adalah musuh utama jantung. Kortisol yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan memicu peradangan. Aktivitas seksual terbukti menurunkan kadar kortisol. Peningkatan nitrat oksida,
Senyawa ini penting untuk relaksasi pembuluh darah. Nitrat oksida yang cukup membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mencegah penyempitan arteri. Kualitas tidur yang lebih baik setelah aktivitas seksual. Banyak orang merasakan relaksasi yang mendalam, yang berkontribusi pada tidur yang lebih nyenyak. Tidur berkualitas sangat penting untuk pemulihan jantung. Singkatnya, seks yang sehat dan teratur adalah seperti latihan yang menyenangkan untuk jantung Anda, sekaligus terapi untuk pikiran Anda. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan. Apa yang terjadi pada jantung Anda jika Anda tidak berhubungan seks di usia tua? Perlu diingat, ini bukan hanya tentang tidak melakukan aktivitas fisik. Ini adalah kombinasi dari dampak fisik, hormonal, dan psikologis. Saya akan membahas beberapa poin krusial. Peningkatan risiko penyakit jantung koroner. Studi menunjukkan bahwa pria yang jarang berhubungan seks memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner. Mengapa? Karena kurangnya latihan kardiovaskular, peningkatan stres, dan perubahan hormonal. Sebutkan 1 atau 2 studi relevan jika ada. Misal, studi di American Journal of Cardiology menunjukkan peningkatan tekanan darah, hipertensi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, aktivitas seksual membantu melebarkan pembuluh darah. Tanpa stimulasi ini, pembuluh darah cenderung lebih kaku, yang dapat berkontribusi pada tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah faktor risiko utama serangan jantung dan stroke. Gangguan fungsi endotel, lapisan pembuluh darah. Endotel adalah lapisan sel yang melapisi bagian dalam pembuluh darah. Fungsi endotel yang sehat sangat penting untuk aliran darah yang lancar. Kurangnya stimulasi dan stres kronis dapat merusak endotel, menyebabkan plak menumpuk lebih mudah. Dislipidemia, kolesterol tidak seimbang. Meskipun tidak langsung, gaya hidup yang kurang aktif, termasuk kurangnya aktivitas seksual, seringkali berkorelasi dengan pola makan yang buruk dan kurangnya olahraga, yang pada akhirnya memengaruhi kadar kolesterol baik, HDL, dan kolesterol jahat, LDL. Peningkatan stres kronis dan depresi, kurangnya keintiman fisik dan emosional dapat menyebabkan peningkatan kadar stres dan depresi. Stres kronis, seperti yang sudah kita bahas, adalah racun bagi jantung. Depresi juga terbukti meningkatkan risiko penyakit jantung. Penurunan kadar hormon penting, testosteron pada pria, estrogen pada wanita. Meskipun hormon ini menurun secara alami seiring usia, aktivitas seksual dapat membantu menjaga keseimbangan dan produksi yang sehat. Penurunan drastis dapat memengaruhi kesehatan kardiovaskular. Untuk pria, testosteron berperan dalam menjaga kekuatan otot jantung dan kesehatan pembuluh darah. Penurunan testosteron dapat memperburuk kondisi jantung. Untuk wanita, estrogen memiliki efek protektif terhadap jantung sebelum menopause. Setelah menopause, aktivitas seksual masih dapat membantu menjaga kesehatan vaskular. Penurunan kualitas tidur, jika seseorang tidak merasakan relaksasi dan kepuasan yang didapat dari keintiman, kualitas tidurnya bisa terganggu. Tidur yang buruk meningkatkan risiko penyakit jantung. Ini bukan hanya tentang berhubungan seks itu sendiri, tapi tentang ekosistem kesehatan yang mendukungnya, aktivitas fisik, pelepasan hormon positif, pengurangan stres, dan ikatan emosional. Saya ingin berbagi beberapa kasus yang sering saya temui di praktik, tentu saja dengan anonimitas penuh. Ini bukan cerita personal, melainkan pola yang saya amati. Saya sering melihat pasien lansia yang datang dengan keluhan jantung. Namun setelah digali lebih dalam, gaya hidup mereka sangat monoton, tanpa interaksi sosial atau keintiman. Pasien A, 70 tahun, menderita hipertensi dan kolesterol tinggi. Ia hidup sendiri dan tidak memiliki pasangan. Setelah kami sarankan untuk lebih aktif bersosialisasi dan menemukan cara untuk merasakan keintiman, tidak harus secara seksual, bisa berupa sentuhan kasih sayang, pelukan, perlahan-lahan kondisi psikologisnya membaik, dan bahkan tekanan darahnya menjadi lebih mudah terkontrol. Atau pasien B, 65 tahun,
Seorang wanita yang setelah ditinggal pasangannya, merasa hidupnya hampa dan tidak lagi memiliki gairah. Ia mulai mengalami palpitasi dan sering merasa cemas. Setelah diajak berkonsultasi dengan terapis dan mulai mencari koneksi sosial baru, gejala jantungnya pun ikut mereda. Ini menunjukkan bahwa kesehatan seksual dan keintiman di usia tua bukan hanya tentang performa, tapi tentang kualitas hidup secara keseluruhan yang berdampak pada jantung. Tentu saja, ada banyak faktor yang bisa menjadi penghambat keintiman di usia tua. Penting untuk mengidentifikasinya agar kita bisa mencari solusinya. Beberapa penghambat umum meliputi masalah kesehatan fisik, diabetes, penyakit jantung yang sudah ada, disfungsi ereksi, kekeringan vagina, nyeri sendi, atau efek samping obat-obatan tertentu. Ini semua bisa memengaruhi kemampuan atau keinginan untuk berhubungan seks. Solusi, penting untuk berkonsultasi dengan dokter. Banyak kondisi ini bisa diobati atau dikelola. Disfungsi ereksi bisa dibantu dengan obat-obatan, terapi, atau perubahan gaya hidup. Kekeringan vagina bisa diatasi dengan pelumas atau terapi hormon. Masalah psikologis, depresi, kecemasan, stres, citra tubuh negatif, atau trauma masa lalu. Ini adalah penghambat besar. Solusi, terapi psikologis, konseling pasangan, dukungan kelompok, atau mindfulness dapat sangat membantu. Penting untuk mengatasi akar masalah emosional, masalah hubungan, konflik yang belum terselesaikan, kurangnya komunikasi, atau perubahan dinamika hubungan setelah bertahun-tahun menikah. Solusi, konseling pasangan, membuka komunikasi yang jujur dan empati, mencari cara baru untuk terhubung secara emosional dan fisik. Kurangnya pengetahuan, banyak yang tidak tahu bahwa seksualitas bisa terus aktif dan memuaskan di usia tua. Solusi, edukasi, menonton video seperti ini, membaca buku, atau berbicara dengan profesional kesehatan. Mitos dan stigma, seperti yang sudah kita bahas. Solusi, berani bicara, mendobrak tabu, dan menyadari bahwa seksualitas adalah bagian alami dari kehidupan manusia di segala usia. Ingat, seksualitas bukan hanya tentang penetrasi. Ini tentang sentuhan, ciuman, pelukan, keintiman emosional, dan ekspresi cinta. Banyak cara untuk menjaga keintiman di usia tua, bahkan jika aktivitas seksual tradisional menjadi sulit. Prioritaskan komunikasi dengan pasangan Anda. Jelajahi bentuk-bentuk keintiman lain. Jaga gaya hidup sehat secara keseluruhan, diet, olahraga, tidur. Jangan ragu mencari bantuan profesional, dokter, terapis seks, konselor. Kesehatan jantung dan kesehatan seksual saling terkait erat. Jika Anda menjaga jantung Anda, kemungkinan besar Anda juga menjaga kesehatan seksual Anda, dan sebaliknya. Ini adalah pendekatan holistik. Beberapa pilar penting. Diet sehat jantung, kurangi makanan olahan, gula, lemak jenuh. Perbanyak buah, sayur, biji-bijian utuh, protein tanpa lemak, dan lemak sehat, minyak zaitun, alpukat, ikan. Ini membantu menjaga pembuluh darah tetap fleksibel dan mencegah penumpukan plak. Olahraga teratur, bahkan 30 menit aktivitas fisik ringan hingga sedang hampir setiap hari, berjalan kaki, berenang, bersepeda, dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan jantung dan sirkulasi darah, yang sangat penting untuk fungsi seksual. Berhenti merokok. Merokok adalah salah satu perusak utama pembuluh darah. Berhenti merokok akan langsung meningkatkan kesehatan jantung dan kemampuan seksual. Batasi konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan dapat memengaruhi fungsi hati dan jantung, serta libido. Kelola stres, meditasi, yoga, hobi, menghabiskan waktu di alam, atau bersosialisasi dapat membantu mengurangi stres kronis yang merugikan jantung. Tidur yang cukup. Prioritaskan 7-9 jam tidur berkualitas setiap malam. Tidur yang baik memungkinkan jantung untuk pulih dan berfungsi optimal. Pertahankan berat badan ideal. Obesitas meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan disfungsi seksual. Pemeriksaan kesehatan rutin. Jangan lewatkan pemeriksaan tahunan.
Deteksi dini masalah kesehatan dapat mencegah komplikasi serius. Ingat, investasi dalam kesehatan jantung adalah investasi dalam kualitas hidup Anda secara keseluruhan, termasuk kehidupan intim Anda. Mari kita luruskan beberapa mitos yang beredar luas tentang seks di usia tua. Mitos 1. Orang tua tidak lagi tertarik pada seks. Fakta, ketertarikan seksual bisa berlanjut sepanjang hidup. Gairah mungkin berubah, tapi keinginan untuk keintiman dan koneksi tetap ada. Mitos 2. Berhubungan seks di usia tua berbahaya bagi jantung, bisa menyebabkan serangan jantung. Fakta, bagi sebagian besar individu dengan jantung sehat atau kondisi jantung yang terkontrol, aktivitas seksual adalah aman dan bahkan bermanfaat. Risiko serangan jantung sangat rendah. Jika ada kekhawatiran, konsultasikan dengan dokter Anda. Mitos 3. Disfungsi ereksi adalah tanda akhir kehidupan seksual pria. Fakta, disfungsi ereksi seringkali merupakan gejala masalah kesehatan mendasar, misal penyakit jantung, diabetes, dan banyak cara untuk mengobatinya. Mitos 4. Wanita pasca menopause tidak lagi menikmati seks. Fakta, meskipun perubahan hormonal dapat menyebabkan kekeringan vagina, ada solusi medis. Banyak wanita menemukan keintiman yang lebih dalam dan memuaskan setelah menopause. Mitos 5. Seks di usia tua itu canggung atau tidak estetis. Fakta, keintiman adalah tentang koneksi dan cinta. Fokus pada kenikmatan, koneksi emosional, dan komunikasi. Estetika adalah subjektif. Penting untuk membedakan antara fakta medis dan mitos yang bisa merugikan. Jadi, apa yang telah kita pelajari hari ini? Pertama, kesehatan jantung dan kehidupan seks di usia tua saling terkait erat. Kurangnya keintiman, baik fisik maupun emosional, dapat berdampak negatif pada kesehatan jantung Anda melalui berbagai mekanisme yang telah kita bahas. Kedua, jangan pernah menganggap enteng masalah keintiman di usia tua. Ini bukan hanya tentang performa, tapi tentang kualitas hidup, kebahagiaan, dan tentu saja, kesehatan jantung Anda. Ketiga, ada solusi. Banyak penghambat dapat diatasi dengan bantuan medis, perubahan gaya hidup, dan komunikasi yang jujur dengan pasangan. Pesan saya kepada Anda, jangan takut untuk berbicara tentang topik ini dengan pasangan Anda atau dengan dokter Anda. Kehidupan yang utuh, bahagia, dan sehat adalah hak Anda di segala usia. Dan ya, itu termasuk kehidupan intim yang memuaskan. Jika Anda merasa ada kekhawatiran tentang kesehatan jantung atau kehidupan seksual Anda, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis. Jangan mendiagnosis diri sendiri. Saya harap video ini telah membuka mata Anda dan memberikan wawasan baru. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon like, share, dan subscribe ke channel ini agar lebih banyak orang mendapatkan informasi penting ini. Tuliskan komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan. Mari kita bangun komunitas yang mendukung kesehatan holistik. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap terhubung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.